Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, yang alhamdulillah hari ini kita masih bersiaran dari Masjid Al-Busyra As-Suryaniyah di Jalan Gondang Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, kitab suci Al-Quran dengan kalam ilahi yang begitu indahnya ketika kita membaca dan juga mendengarkan. Nah, alangkah memprihatinkan ketika ayat-ayat yang indah ini banyak orang di antara kita yang justru mengabaikan Al-Quran. Nah, pemirsa, untuk itu kita mengangkat tema pada kesempatan siang hari ini, yaitu azab mereka yang mengabaikan Al-Quran. Bersama guru-guru kita yang akan mengkaji tema yang menarik ini dalam Indonesiaku spesial Ramadan, ada Ustazah Sofwatun Nida dan juga guru kita Ustadz Kasif Her. Langsung saja pemirsa kita simak tausiah dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya kayaknya yakin yang barusan jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Amin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa sih rumah tangga kita nggak bahagia? Azab yang paling dahsyat menimpa seorang hamba ketika Allah cabut kebahagiaan dalam rumah tangganya. Betul? Suami pergi kemana nggak tahu, ya, istri yang capek ngurusin anak. Kenapa? Pasti karena tidak ada Quran di rumah tangga kita. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, rumah tangga tanpa Al-Quran, rumah tangga yang akan mendatangkan kesengsaraan. Jauh dari bahagia. Maka saya pengen mengajak diri saya, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Yuk sebelum kemana-mana biasakan di rumah baca Al-Quran. Anak mau sekolah, nak baca Quran dulu. Suami mau kerja, baca Quran dulu. Istri mau pergi ke pasar, baca Quran dulu. Tapi kalau saya lihat nih dari wajah-wajahnya nih kayaknya hafal 30 juz semuanya. Terbukti dari wajahnya penuh cahaya. Gimana nggak bercahaya atasnya lampu ya. Ya. Saya ada cerita, Quran itu obat bagi hati, bagi fisik. Yang punya penyakit hati, punya penyakit fisik baca Quran. Quran akan jadi syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Quran itu obat, penyembuh. Satu saat ada suami istri di Saudi. Bukan di Bekasi ya. Di Saudi. Dia Riyadh. Suaminya lagi nyetir mobil, istrinya lagi hamil. Hamil 6 bulan bu. Di Saudi kalau jalan ngebut, makanya tingkat kecelakaan di Saudi itu tinggi bu. Mereka lupa kalau di mobil ada rem. Mereka ngebut, suaminya ini kena pembatas jalan tabrakan. Guling tuh. Izin Allahnya istrinya selamat, luka-luka aja. Suaminya kepalanya terbentur, geger otak. Dinyatakan oleh dokter di ruangan ICU, ruangan apa? Waduh, orang Bekasi ngomong Inggrisnya jago juga nih. ICU. Suaminya kata dokter, mohon maaf, suami Anda koma. Gak bisa ngapa-ngapain, makannya harus pakai alat. Apa yang terjadi ibu? Ini istrinya yang soleha. Lihat, sumber kebahagiaan rumah tangga tuh di istri. Istri yang dekat dengan Al-Quran. Istrinya didik anaknya lahir
perempuan, nama anaknya Syifa. Dididik jadi penghafal Quran, ternyata suaminya koma selama 15 tahun. Di umur 15 tahun anaknya wisuda Al-Quran, hafal 30 juz. Datang ke ruang ICU, anaknya menangis melihat ayahnya hanya terbujur kaku di pembaringan tempat tidur rumah sakit. Anaknya membaca Al-Quran, dia murojaah. Dibaca dari Quran surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai surat An-Nas Pak, 30 juz, 114 surat dibaca. Apa yang terjadi? Suaminya tangannya tiba-tiba bergerak. Kakinya bergerak. Langsung kaget, pas bangun sadar lihat ada anak gadis cantik. Umur 15 tahun. Man anti, siapa kamu? Wahai ayah, ini saya Syifa. Siapa Syifa? Kan waktu lahir ayahnya gak ada. Akhirnya istrinya tiba-tiba masuk ke ruangan. Ayah gak usah panik. Ayah gak usah kaget. Ini putri kita. Putri kita menyembuhkan ayah dengan Al-Qur'annya 30 juz. Satu rumah sakit, satu Saudi geger dengan kisah ini. Subhanallah. Kalau yang namanya obat, baliknya apa? Penyakit. Oh, Quran itu obat, tapi kalau kita nggak menjadikan Quran sebagai pedoman rumah tangga kita bakal kena penyakit. Penyakit rumah tangga, suami selingkuh, istri bisa jadi na'udzubillah min dzalik tidak menjalankan perintah Allah. Ayo, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup rumah tangga kita. Begitupun ibu, kalau punya anak gadis, tolong ketika pilih mantu, cari mantu yang ahli Quran. Kadang-kadang nih, tapi di Bekasi kayaknya nggak ada. Kalau nyari mantu, ada satu mantu orang kaya raya, anggota DPR, nggak bisa baca Quran, tapi kaya, siap ngasih mahar, siap ngasih rumah, mobil mewah, tapi nggak bisa baca Quran. Yang satu mau melamar anak ibu, naik sepeda ontel, guru TK-TPA, tapi hafiz 30 juz, rumah masih ngontrak 300.000 sebulan. Jujur li, yang diterima yang mana? Yang diterima yang mana? Yang DPR gitu. Ngaku. Subhanallah, saya kaget waktu saya ke Madura. Sini ada orang Madura? Ada. Kabar beres. Saya datang ke sana, Ustadz kasih kami kalau mau nyari menantu buat anak kami suruh dulu baca Quran. Dan ini saya nggak ketemu di Jakarta. Adanya di Madura. Subhanallah, ya. Kalau kami mau punya mantu, kami suruh dia baca Al-Quran. Waduh, saya bilang, saya dulu waktu mau ngelamar istri saya yang ditanya rumah dulu. Udah punya rumah belum? Bukan ditanya Quran. Datanglah yang mau melamar anak kiai, 3 orang Bu. Namanya yang pertama Alam, yang kedua Anas, yang ketiga Imron. Kata kiai, siapa nama kamu? Alam kiai. Gak usah panjang lebar, baca Alam Nasroh. Tuh, gak ditanya gajinya, gak ditanya duitnya. Quran dulu. Baca Alam Nasroh laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak, cakep. Kamu kemungkinan bisa jadi mantu, tapi ntar dulu. Ini yang kedua, siapa nama kamu? Anas kiai. Gak usah panjang lebar basa-basi, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini yang Imron kebetulan masih Iqra 1, Bu. Ya, kalau saya ngaku ini namanya Alam suruh Alam Nasrah. Ini Anas suruh baca surat An-Nas, saya Imron 200 ayat. Dia ingat kata kiai, kalau kamu punya masalah banyak istighfar. Istighfar ini bisa memberikan jalan keluar dari masalah kamu. Akhirnya dia istighfar. Astagfirullah. Pada saat giliran dia bersalaman dengan kiai, Assalamualaikum Pak Kiai, memang benar nama saya Imron, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Ingat, zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Sementara kalau kita banyak berzikir, Allah akan memberikan kebahagiaan di hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan dibahagiakan oleh Allah. Hati akan dijadikan tenang oleh Allah. Hati akan dibikin adem sama Allah. Tapi sebaliknya, ketika zikir Quran udah gak ada di dalam kehidupan kita, kecemasan, ya, kegalauan, malapetaka, bencana akan menimpa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Masya Allah, terima kasih, syukran jazilan Ustadz Kasifer yang telah memberikan tausiah sekaligus inspirasi bagi kita semua untuk memberikan nama anak-anak kita yang terbaik.
Masya Allah, kita telah memberikan satu pelajaran, kita mendapatkan satu pelajaran, dan Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman hidup, namun lebih dari itu justru menjadi asyifa atau obat. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Dan berikut ini pemirsa, di segmen berikut nanti kita juga akan menyimak bagaimana sesungguhnya kemukjizatan Al-Quran itu sendiri yang insya Allah disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ahmad Kasif, kita doakan mudah-mudahan ilmu yang dituangkan kepada kita insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah limpahkan banyak rahmat dan insya Allah segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Sofyan selaku pengatur acara dan juga segenap jamaah dari Masjid Al-Bushra Asuryaniyah Islamic Center Cimuning, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir pada hari ini di hari baik, bulan baik, di tempat yang baik, mudah-mudahan Allah hujani kita dengan hujan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jamaah sekalian, Al-Quran yang merupakan kalamullah adalah sesuatu yang penuh dengan keindahan, sesuatu yang penuh dengan kemuliaan. Bahasanya indah, pesan yang disampaikan indah, indah jika diamalkan dan mudah untuk dihafalkan. Dari mana kita tahu? Kita bisa lihat anak-anak kita yang masih kecil, yang bahkan baca Iqra-nya juga baru Iqra 1, Iqra 2. Tapi disuruh baca surah Fatihah hafal di luar kepala. Disuruh baca surah Kulhu tadi kata Ustadz Kasyif pun hafal di luar kepala. Padahal baca Qur'annya belum bisa. Kenapa demikian? Salah satu mukjizat Al-Quran adalah mudah untuk dihafal. Al-Quran mudah untuk dihafal bukan cuma bagi anak-anak, buat ibu-ibu, nenek-nenek. Di sini ada nggak nenek-nenek? Calon nenek ya. Bahkan yang dulu ketika mudanya belum sempat belajar Al-Quran. Banyak orang tua kita, nenek kakek kita yang ketika muda belum sempat baca Al-Quran. Tapi kalau ada yang baca Yasin, lisannya ikutan baca Yasin. Padahal nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena salah satu mukjizat Al-Quran adalah mudah untuk dihafal. Indah untuk didengar. Kalau kita baca Quran, semuanya Allah susun dengan susunan tata bahasa yang enak buat didengar. Nggak usah surah yang panjang, surah Kulhu lagi, balik lagi. Surah andalan kita, yang kita baca setiap sholat. Tuh kalau kita dengar Bu, Bapak bacaannya indah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semua ujungnya memiliki penyebutan yang sama. Sehingga enak buat didengar. Oleh karenanya kaum kafir Quraisy ketika Al-Quran secara bertahap turun kepada Nabi kita Muhammad SAW dan banyak akhirnya para penghafal Al-Quran,
Orang-orang kaum kafir Quraisy ketakutan. Khawatir Quran ini akan menyebar dengan luas dan diterima oleh masyarakat. Maka mereka menuduh bahwa Quran ini adalah sihir yang nyata. Mereka mengatakan bahwa Quran ini bukan firman Allah, tapi Quran ini adalah buatan manusia. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau kalian ragu ini Quran bukan buatan Allah, coba bikin gak usah satu Quran, satu surah aja yang karyanya sama seperti Al-Quran. Orang-orang Arab Bapak Ibu punya keahlian paling jago dalam bikin syair. Sehingga ketika ditantang ya, bahkan mereka yang para ahli-ahli syair gak mampu membuat karya, gak mampu membuat karangan yang indah seperti Al-Quran. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, bukan buatan makhluk, tapi Al-Quran adalah murni ciptaan Allah. Firman Allah yang begitu indah. Dan banyak respon dari kaum kafir Quraisy yang menolak dengan adanya turun Al-Quran. Abu Jahal, orang yang sangat dikenal ya, dengan kezolimannya menolak agama Nabi. Ketika Al-Quran turun, dia dengan kesombongan dirinya menolak dan bahkan pura-pura enggak dengar. Sehingga dia tidak terima dengan datangnya Al-Quran. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang menantang ketika Allah turunkan ayat azab. Mereka menantang kalau memang benar ini firman Allah, turunkan azabnya sekarang. Makanya Allah banyak memberikan hikmah buat kita melalui ayat Al-Quran. Dekati Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Cintai Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kata Abu Umamah dalam satu hadisnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, jangan abai terhadap Al-Quran. Kenapa demikian? Karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat buat kita yang suka baca Al-Quran. Ramadan, bulannya Al-Quran. Maka bulan inilah waktunya kita lebih dekat kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Ada 4 tahap. Pertama, dekati Al-Quran dengan membacanya. Faham atau tidak maknanya, tapi baca Al-Quran menjadi pondasi paling utama. Tadi sampaikan oleh guru kita, biasakan membaca Al-Quran setiap kali kita mau beraktivitas. Hidupkan Al-Quran dalam keseharian kita. Apalagi bulan ini adalah bulannya turun Al-Quran. Tahapan pertama, hidupkan Al-Quran dengan membacanya. Yang kedua, tahapannya mentadabburi setiap makna-maknanya. Gak bisa kita baca mentadabburi semuanya. Minimal sehari ada 10 ayat. Yang kita pretelin ya. 10 ayat yang suka kita baca surahnya, kita pahami maknanya. Insya Allah semakin faham, semakin mantap dalam hati kita. Yang ketiga, selain mentadabburi, belajar untuk menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, belajar untuk mengamalkan Al-Quran. Jadikan kita menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Sofwatun Nida yang telah memberikan tausiah di segmen kedua tadi. Nah pemirsa, apa yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida tadi telah terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana Allah telah memperingatkan jauh-jauh hari kepada kaum kafir Quraisy ketika mereka berani mengabaikan bahkan melalaikan Al-Quran. Nah bagaimana dengan zaman saat ini yang begitu banyak dengan digitalisasi? Kita ingatkan kembali nanti insya Allah bagaimana sesungguhnya azab-azab orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Kita akan bahas lebih dalam di segmentasi tanya jawab. Namun sebelumnya pemirsa, di segmen berikut akan kami hadirkan dai kecil kita untuk hadir dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Ini salah satu segmen yang ditunggu-tunggu oleh jamaah dan juga pemirsa nih Ustadz. Bagaimana kita lihat nanti penampilan dari anak-anak kita untuk tampil memberikan tausiah kepada jamaah. Yang berikut ini atas nama Arbi Khalif Wahyudi. AA, ya panggilannya AA ya betul ya? Iya betul. Oh Masya Betul Allah. sekali. Oh Masya Allah. Umur berapa nih AA? 7 tahun. Masya Allah. Langsung saja kita simak tausiah Ustadz ya. Siap tempur. 7 tahun siap tempur nih. 3 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, jamaah dan pemirsa TV One yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-hambanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah bagi sang pembela kebenaran, penghancur kezaliman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya Arbi Khalif Wahyudi untuk menyampaikan tausiah singkat dengan tema keutamaan di bulan Ramadan. Ramadan di hati. Alhamdulillah pada saat ini seluruh umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa wajib 1 bulan penuh di bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan ini banyak terdapat keutamaan dan keistimewaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis awalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itku minan nar, yang artinya 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengampunan, dan 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Maka dari itu, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah kita agar senantiasa kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita dan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rupanya sekian tausiah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Jamaah, aku punya pantun nih. Dengerin ya. Beli sayur harus pakai wadah agar tidak menjadi tumpah. Mari kita perbanyak syukur dan ibadah demi Ramadan yang penuh berkah. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik untuk Arbi. Mana bundanya ini, jadi pengen tahu saya bundanya. Oh Masya Allah, luar biasa. Ustadz, bagaimana nih komputernya Arbi ini yang penuh dengan senyuman dan juga intonasinya sangat luar biasa sekali. Silakan Ustadz. Ya, Arbi ganteng banget Arbi. Tepuk tangan lagi dong buat Arbi. Ya, jadi Arbi, Masya Allah intonasinya udah bagus, lantang. Ya, spellingnya, setiap ejaannya, hurufnya, kata-katanya itu jelas.
Ya Arbi ini udah keren banget. Bagus, tinggal perbanyak dalil lagi Bi. Islam itu diambil dari 2 sumber hukum. Oh dia kayaknya kepegelan nih. Ya Islam itu diambil dari 2 hukum Arbi sayang. Al-Quran dan hadis. Ya Arbi harus bisa menguasai Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para ulama, ilmu tafsir. Nanti Arbi akan lebih jago lagi ceramahnya. Ya dan ingat kalau mau ceramah, mau tausiah harus punya persiapan. Ya orang yang ceramah tanpa persiapan seperti ke medan tempur tanpa peralatan senjata. Kalau ke medan tempur nggak bawa senjata menang apa kalah? Kalah. Oh kalah. Iya begitu Ustadz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasif atas komentar dan juga sekaligus kritik, saran dan juga penilaiannya. Masya Allah, sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Arbi atau Ustadz Arbi ini, Masya Allah. Silakan boleh duduk kembali. Oke, boleh duduk kembali ke situ, A. Ke situ, di bawah aja ya, di bawah. Di bawah aja. Baik, Masya Allah. Ini saking sopannya ini ya, mic-nya dikembalikan lagi. Baik, berikutnya saya akan panggilkan atas nama Ananda Nafisa Harum Riyadi. Oke, boleh ke depan, Masya Allah. Ini dia daiyah kita, calon daiyah kita yang insya Allah juga akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Sudah siap, Nak? Siap. Baik, 3 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah TV One, perkenalkan nama saya Nafisa Harum Riyadi dari SDI Asyariah akan menyampaikan pidato dengan tema Manjada Wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya yakin setiap orang pasti punya cita-cita, betul? Setiap orang pasti punya harapan, betul? Setiap orang pasti punya impian, betul? Pertanyaannya, apakah impian itu akan menjadi kenyataan atau sebatas angan-angan? Ataukah impian itu akan kita realisasikan agar tak menjadi sebuah harapan yang tak memiliki tujuan? Jangan jadikan kegagalan sebagai alibi. Jangan jadikan impian sebatas ilusi seperti mimpi yang hanya terjadi di malam hari. Hadirin semua, jika ingin sukses, maka jangan jadi orang yang malas. Pekerjaannya tidur pulas, hobinya minum-minuman keras, masa depannya tidak jelas, akhirnya masuk ke lapas. Na'udzubillahi min. Hayo, rubahlah, karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Posisi bagian tengah sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, Allah tidak akan merubah suatu nasib suatu kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Sebagaimana syair A'agim, ku mulai dari diri sendiri, ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah ku menunda-nunda, kan ku ubah saat ini juga. Ubahlah sikapmu, ubahlah masa depanmu, dan semua itu tergantung pada semangatmu. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu, karena Rasulullah bersabda,
ihris alama yang fauqa. Yang artinya bersungguh-sungguhlah apa yang bermanfaat bagimu. Jadi ingat ya hadirin semua, untuk bisa meraih hal yang hebat kita tidak bermimpi, tapi kita harus bertindak. Bukan hanya rencana, tapi kita harus percaya. Jika menemui jalan yang buntu, yakinlah ada 1000 jalan menuju Roma. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada, takbir. Sekian pidato dari saya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mana ibunda dari Nanda Nafisa? Masya Allah, pantasan tadi saya liatin ekspresif banget. Masya Allah, Masya Allah. Antusias banget tapi begini. Ternyata ibunya. Ternyata bundanya, Masya Allah. Barakallahu fiik bunda, Masya Allah. Silakan Ustaz. Ini bagaimana pendapat daripada Anda Nafisa? Nafisa keren banget. Nafisa lantang, lancar. Nafisa sayang dalam ilmu public speaking 7 detik itu kamu harus bisa namanya jazbul intibah. Menarik perhatian orang. 7 detik pertama itu menentukan ceramah kamu bakal didengar apa enggak. Dan kamu tadi luar biasa udah memulai dengan pertanyaan. Itu keren banget. Menurut Ustadz kamu akan jadi daiyah masa depan Indonesia. Amin. Ya akan jadi anak sukses yang berdakwah se-Indonesia bahkan sedunia. Amin. Nafisa cita-citanya apa? Jadi dai. Oh jadi dai. Jadi kalau jadi dai terus diundang ceramah dapat amplop. Amplopnya kasih bundanya ya. Setuju? Setuju. Baik, Masya Allah, terima kasih. Sekali itu tepuk tangan untuk Anda Nafisa yang sudah memberikan penampilan tausiah kepada kita semuanya. Nah, berikutnya pemirsa, kita masih ada beberapa segmen. Kita ada 2 segmen tanya jawab berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, bagaimana azab bagi mereka yang mengabaikan Al-Quran. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema kita azab bagi mereka yang mengabaikan Al-Quran. Nah, kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu jamaah dari akhwat atau ibu-ibu atas nama Miss Lia. Boleh berdiri? Oke, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Silakan Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran diri kita dan kecintaan kita terhadap Al-Quran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Lia, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menerapkan kesadaran untuk terus-menerus cinta terhadap Al-Quran? Ala kulli hal, segala sesuatu itu yang bisa ngatur adalah kita. Jadi kita ini setiap hari berlomba-lomba melawan hawa nafsu. Mana yang lebih menang? Menangan hawa nafsu apa menangan kita? Menangan diri kita yang mengalahkan hawa nafsu kita. Maka gimana caranya? Paksakan. Gak ada cara lain kecuali memaksa diri kita untuk mau buka Quran. Untuk mau membaca Al-Quran. Dan Masya Allah salah satu mukjizat Al-Quran, semakin sering kita baca dengan paksaan, nanti lama-lama ritmenya akan terbentuk. Awal-awal mungkin kita maksa nih, ya udah habis subuh atau misalnya habis maghrib, kita baca Quran misalnya setengah juz atau 5 halaman. Awalnya merasa terpaksa, besoknya kita paksa lagi, besoknya kita paksa, nanti lewat seminggu itu akan ada apa? Bahasanya akan ada kecanduan. Ya, oh ternyata kalau belum baca Quran nggak enak kita bangun dari duduk kita gitu. Jadi memang pertama harus dipaksakan sendiri. Kita harus mampu melawan hawa nafsu kita. Ya, yang kedua gimana caranya untuk punya membiasakan diri kita dengan Al-Quran? Cari lingkungan yang sama visi misinya.
kalau lingkungan kita, circle kita, komunitas kita itu sama-sama punya tujuan yang sama, yuk kita bangun kebiasaan untuk mencintai Al-Quran, maka akan lebih mudah kita dalam menerapkan keistiqomahannya. Tapi kalau circle kita berbeda dengan kita, kalau kita baca Quran malah dibully misalnya, ngapain baca Quran gitu ya. Kemarin udah baca, hari ini gak usah baca dulu. Nah kalau circle-nya berbeda dengan kita, itu akan mudah goyang. Jadi pertama paksakan, kalahkan hawa nafsu kita. Kedua cari pertemanan, komunitas yang memang satu visi misi dengan kita untuk sama-sama lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Yakinlah, rasakanlah nanti setiap kita baca Al-Quran, ya, yang awalnya dipaksa lama-lama akan terbentuk sendiri di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Nida atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Pak Arif, boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Kasif Her yang menjawab nanti bersama-sama saya Ustadz di sini Ustadz ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Sudah beberapa kali hatam Al-Quran, tapi kok tidak mengena di hati Ustadz. Dan susah sekali untuk mengamalkannya. Bagaimana menurut Ustadz Kasih pribadi? Berikan tipsnya kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa kali khatam Al-Quran tapi layu athir, tidak membekas begitu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, siapa namanya tadi Pak? Pak Arif, atas Pak nama Bapak Arif. Arif. Ya, sudah khatam Quran tapi kayak ngerasa Quran nggak membekas di hati. Ya, nasihat buat diri saya. Ya, ini bukan buat Mas Pak Arif aja, buat semua pemirsa ya. Quran itu kalamullah, firman Allah. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita mata, telinga, jantung bisa berdetak. Imam Turmuzi mengatakan dalam perkataannya, man arada ayatakallama billah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang pengen bicara sama Allah, hendaklah dia baca Quran. Bayangkan Allah lagi ngajak kita bicara. Kita diajak bicara sama bos kita. Waduh, kita merasa dihargai, merasa dihormati ya. Kalau bos kita nggak ngajak kita bicara, wah kita sedih. Pasti bertanya-tanya, kenapa ya bos saya nggak ngajak saya bicara? Bagaimana dengan Allah? Allah yang ngasih lebih banyak dari yang manusia berikan kepada kita. Bos cuma bisa ngasih gaji sebulan sekali. Kalau kita keluar, bos yang lain bisa ngasih juga sama gaji. Allah ngasih kita tangan. Ada nggak yang bisa ngasih tangan selain Allah? Allah ngasih kita kaki. Mana yang lebih mahal, kaki apa mobil mewah? Itu yang mengajak kita bicara, dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tanamkan di dalam hati, ini saya diajak bicara sama Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tanamkan juga kalau bisa belajar arti Al-Quran. Pahami maknanya. Karena ada orang yang dia baca Quran cuma kamuflase di bibir, tidak nyampe di hati. Kenapa? Enggak mau berusaha memahami isi Al-Quran. Allah mencela orang seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka enggak berusaha memahami isi Al-Qur'an? Atau di hati mereka ada kunci. Ada gembok yang sulit membuka. Nauzubillah min dzalik. Jadi pahami isi Al-Qur'an. Maka kewajiban kita terhadap Al-Qur'an ada 3. Yang pertama membaca, kedua tadabbur memahami isinya, yang ketiga mengamalkan. Kalau sudah memahami, amalkan. Ayat tentang wajibnya jilbab, wajibnya sholat, menjauhi riba, ya, dan larangan-larangan Allah kita amalkan sebisa kita, semampu kita. Jadi gitu, Mas Arif. Ada sahabat tabi'in, namanya Zubair bin Awam, ya, Urwa bin Zubair, seorang tabi'in. Dia ketika itu kena penyakit, yang penyakitnya ini mengharuskan dia diamputasi kakinya. Bayangkan Bu, diamputasi kakinya, mau diamputasi. Nah, kata dokter nih, minum minuman khamr, biar kamu nanti ketika diamputasi nggak berasa. Apa yang dikatakan oleh Urwa bin Zubair, orang soleh ini? Wahai dokter, kalau kamu mau amputasi kaki saya, tolong amputasi dalam keadaan sholat. Ya, saya nggak mau satu minuman khamr, satu tetes pun masuk ke badan saya. Akhirnya dia sholat Bu, dipotong kakinya, diamputasi. Subhanallahil azim. Kita jangankan diamputasi, ya, baru dengar ketokan pintu aja sholat udah hilang ingatan, udah hilang fokus. Padahal ciri orang beriman adalah ketika dia sholat khusyuk, baca Quran, connect
hati dia kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, boleh mendapatkan sedikit Ustadz pertanyaan berkaitan dengan membaca Al-Quran tadi, apalagi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran mungkin agak buru-buru karena mungkin ditarget, apalagi khususnya bulan Ramadan ini ditarget untuk segera khatam sehingga membaca Al-Qurannya agak cepat atau bahkan buru-buru. Ini bagaimana Ustadz Ya, menjawab? kalau saran saya, Ramadan ini memang kuantitas bukan sekedar kualitas. Ya, banyak karena Imam Syafi'i di bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam. Saya yakin Imam Syafi'i bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan tajwid makhraj tetap hukum panjang pendeknya. Jadi boleh cepat baca Al-Quran di bulan Ramadan karena Ramadan ini spesial, bulannya Al-Quran. Imam Malik kalau bulan Ramadan dia menutup kitab Al-Muwatta, kitab hadis, beliau baca Quran saja. Jadi Ramadan ini spesial bulan Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua pemirsa yang nonton hari ini bisa khatam Quran. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Kasifir atas jawabannya. Nah pemirsa, kami juga akan masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan kita masih ada satu segmen untuk mengundang kepada jamaah memberikan pertanyaan atas nama Bunda Rifai. Boleh berdiri? Wah, ini Bunda Rifai tadi yang bundanya Arbi tadi ya? Betul. Oh, Masya Allah. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana tanggapan para ulama bagi orang yang mengabaikan Al-Quran, yang tidak percaya dengan keagungan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya. Sudah nyala Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mama Arbi ya. Ya, Bunda Rifai, Mama Arbi. Bunda Rifai, Mama Arbi. Bagaimana pandangan ulama terhadap orang-orang yang abai terhadap Al-Quran? Sungguhnya kita lihat langsung kepada sumbernya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam beberapa ayat. Orang-orang yang abai terhadap Al-Quran, yang abai terhadap peringatanku kata Allah, salah satunya tadi ayat yang sudah dibaca oleh Ustadz Kasyif, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang sudah tertutup? Jadi orang-orang yang abai terhadap Al-Quran, yang gak suka baca Quran, maka salah satu dampaknya, efeknya hatinya itu akan tertutup dari kebaikan, atau hatinya akan merasa gelisah atau tidak mendapat ketenangan. Makanya salah satu hikmah yang bisa kita dapat daripada baca Al-Quran adalah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir maka akan datang ketenangan bagi hati. Dan di antara zikir yang paling afdol adalah dengan zikir dengan membaca Al-Quran. Jadi orang yang abai terhadap Al-Quran hatinya gelisah, hatinya enggak menemui ketenangan gitu ya. Nah kemudian yang kedua pun dikatakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak memperhatikan atau abai terhadap Al-Quran ya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kelak orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Kenapa demikian? Karena ketika hidup di dunia matanya tidak dipergunakan untuk mentadabburi atau membaca daripada firman-firmannya Allah. Dan dalam satu hadis Nabi dikatakan orang yang abai terhadap Al-Quran, dia seperti melempar Al-Quran ke belakang punggung mereka. Jadi mereka hanya tahu itu Al-Quran tapi abai, nggak baca, nggak mengamalkan, maka dikatakan dalam satu hadis seolah-olah dia melemparkan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Jadi intinya apa? Banyak hal-hal yang menyebabkan kita mendapat kemudorotan jika kita jauh daripada Al-Quran. Oleh karena itu dekatkan Quran dengan tadi baca, tadabburi, hafalkan dan amalkan. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Amin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak mengabaikan Al-Quran. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Pak Yuri, boleh berdiri Pak Yuri, dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kasyif Her.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi menurut Ustadz apakah orang yang membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, apakah itu termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran atau tidak? Syukran katsir. Baik, ini pertanyaan yang menarik. Ketika dia membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, apakah ini termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, Ustadz Kasif? Ya, tujuan dari kita berpuasa adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Ya, ada value, harus ada perubahan di dalam diri kita. Makanya para ulama mengatakan manusia itu berpuasa itu seperti dua jenis makhluk Allah. Yang pertama ular, yang kedua kupu-kupu. Ular untuk mengganti kulitnya dia harus berpuasa. Tapi ketika sudah ganti kulit tetap dipanggil ular. Kenapa ngomong ular ke sini, Bu? Ular, tetap dipanggil ular walaupun dia udah capek-capek puasa ya tetap ular. Tapi lihat kupu-kupu. Sebelum dia jadi kupu-kupu dia ulet. Setelah dia jadi ulet kepompong. Kepompong ulet itu sesuatu yang menjijikan. Ibu kalau nempel di badannya ulet langsung buru-buru buang. Geli geli. Ya, menjijikan. Tapi ketika jadi kupu-kupu Masya Allah indah. Kita fotoin, kita videoin. Kata kalau lihat video kupu-kupu terbang tuh indah warna-warni. Nah, siapa orang yang puasanya seperti kupu-kupu, puasa mampu merubah dia. Tadinya nggak pernah baca Quran, puasa dia baca Quran. Setelah Ramadan dia rajin baca Quran. Sampai mati, insya Allah husnul khotimah. Karena kita semua akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Orang yang biasa baca Quran, istiqomah, ikhlas, nanti matinya lagi baca Quran. Saya punya tetangga, setiap hari main catur, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran. Ketika mau meninggal sakratul maut dibisikin, Pak ucapin la ilaha illallah Pak. Yang keluar dari mulut dia skakmat. Ya, artinya kita akan mati berdasarkan kebiasaan hidup itu. Jadikan kebiasaan kita baca Quran di Ramadan kita bawa sampai Ramadan, setelah selesai sampai kita mati. Makanya para ulama ngasih kita perkataan Ustaz Sofyan keren nih. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba Allah dan jangan jadi hamba Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan seolah dia tidak mengenal Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her, terima kasih Ustazah Sofatunida atas nasihat dan juga tausiah disampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak mengabaikan Al-Quran dan selalu ingat dan mentadaburi, kemudian selalu membaca Al-Quran sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Di segmen berikut pemirsa kita akan berdoa bersama-sama dan juga nanti kita akan mungkin mendengarkan sedikit intisari ataupun kesimpulan berkaitan dengan tema kita, azab bagi mereka yang mengabaikan Al-Quran. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali. Jemaah sekalian, Al-Quran merupakan firman Allah. Al-Quran merupakan pegangan dan sandaran bagi hidup kita. Maka jangan pernah abai terhadap Al-Quran. Karena orang-orang yang abai terhadap Al-Quran, Allah akan jadikan hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kehinaan, hilang daripada pegangan dalam hidupnya. Dan orang yang abai terhadap Al-Quran begitu banyak kemanfaatan-kemanfaatan yang tidak bisa dia dapatkan. Maka jadikan Ramadan ini adalah bulannya kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Lebih mencintai Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tartil. Cintai Al-Quran dengan mentadabburi setiap makna-maknanya. Hafalkan Al-Quran setidaknya surah-surah dan ayat-ayat yang senantiasa kita baca. Dan amalkan Al-Quran supaya hidup kita insya Allah akan selamat. Karena Allah yang mengatakan, Nabi yang mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama, berpegangan dengan kitabullah. Yang kedua, berpegangan dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi min ahlil Quran, orang yang cinta terhadap Al-Quran, karena mereka yang senantiasa menghidupkan Al-Quran, apalagi mereka yang hafal Al-Quran, mereka dianggap sebagai keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi ini.
Kalaulah kita bukan sebagai penghafal Al-Quran, kita cetak anak-anak kita menjadi generasi-generasi penghafal Al-Quran yang kelak mereka bisa memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah senantiasa rahmati, berkahi kehidupan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Nida atas kesimpulan ataupun intisari yang disampaikan pada sore hari ini. Dan pemirsa, intisari ataupun kesimpulan dari Ustazah Sofatun Nida tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan kali ini. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita kaitkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, kami hadir ya Allah di muka bumi ini karena kebaikan-Mu ya Allah, rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kami hidayah-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Jangan matikan kami kecuali dalam keadaan amal soleh. Di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jangan jauhkan mata ini ya Allah dari membaca Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan anugerah kepada kami ya Allah, kekuatan agar kami membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam ya Allah. Jangan jauhkan hati kami dari Al-Quran. Al-Quran adalah musim semi hati, kebahagiaan hati, ketenangan jiwa. Kalau engkau menjauhkan kami dari Al-Quran, maka engkau enggak menginginkan kebahagiaan buat hati kami. Maka oleh itu ya Rabb, kami mengangkat tangan ini ya Allah. Dekatkan kami selalu dengan Al-Quran. Matikan kami ketika kami membaca Al-Quran. Matikan kami yang hadir seluruh pemirsa dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi ja'al Al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Allahumma ja'al Al-Qur'ana dalilana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersembahkan oleh didukung oleh